materi dari mata kuliah kita ilmu dakwah. Untuk bab sekarang adalah unsur-unsur dakwah. Sebelum kita mulai kegiatan kita, pembelajaran kita berdoa bersama, baca suratul Fatihah masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih semuanya. Sepertinya materi ini sudah saya bagikan ya di grup kita, jadi kita bisa tinggal menyimak. Saya akan menjelaskan beberapa menit, kemudian kalian boleh untuk bertanya atau menanggapi. Yang jelas ini adalah lanjutan dari minggu lalu. Baik semuanya, ini kita lihat adalah tentang unsur-unsur dakwah ya. Jadi kalau boleh kita katakan dakwah itu sendiri sering dipahami sebagai hanya tabligh ya secara umum, tetapi ternyata dakwah itu tidak hanya itu. Bentuknya sangat banyak, beragam, dan yang kita harus pahami di dalam dakwah itu ada unsur-unsur yang membentuk kegiatan dakwah ini bisa berjalan. Apa sih dakwah itu sebetulnya? Nah, di sini kita lihat ya di slide. Kelihatan ya slide-nya ya? Dakwah itu memanggil, mengajak, mengundang, dan juga atau menghimbau begitu. Tetapi lebih orang sering mengibaratkan dakwah itu seringnya adalah seruan begitu ya, seruan. Jadi kalau orang bilang dakwah itu bentuknya itu ceramah, ya tidak cuma ceramah, tapi bisa saja berbentuk tulisan maupun berbentuk nanti tayangan-tayangan film dan yang lainnya. Lagu-lagu, kalian kenal ada lagu religi ya. Nah di situ juga ada pesan ataupun ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh penyanyinya ataupun pengarang lagunya yang nantinya menjadi isi atau matan dari dakwah. Dakwah sering disebut sebagai seruan, dan Islam disebarkan melalui dakwah. Jadi kalau dakwah itu cuma di Islam itu sebetulnya enggak juga sih. Tetapi identiknya kalau kita bicara dakwah itu diidentikan seringnya kepada Islam. Nah, disebarkan melalui seruan, himbauan, ajakan ataupun ya boleh kita katakan pemberitahuan begitu. Dengan demikian kalau ada yang mengatakan dakwah itu pakai kekerasan, enggak ada. Dakwah itu bisa diterima kalau dilakukan dengan persuasif. Ya, dengan pendekatan persuasif. Apa itu pendekatan persuasif? Apa Mil pendekatan persuasif? Mungkin ini Bu. Ya. Mungkin menurut saya pendekatan persuasif itu pendekatan yang dilakukan secara atas kesadaran dirinya masing-masing. Maksudnya diterima oleh dia, makanya kan dakwah itu bisa masuk. Kalau misalnya nggak diterima apa yang kita dakwahkan pada orang, dia nggak bisa terima. Kalau misalnya dia masih belum. Iya. Jadi ada satu kisah ya, ya namanya mata kuliah ilmu dakwah ini kan tetap ada sedikit cerita gitu ya. Ada satu kisah, ada seseorang boleh kita katakan itu pembantu begitu yang biasa dia membersihkan atau bertugas di asrama laki-laki, asrama cowok-cowok yang lagi kuliah gitu ya, di salah satu kota begitu. Nah ini contoh persuasif. Ibu ini atau tukang bersih-bersih ini, kita katakan pembantu di situ, itu tidak beragama Islam. Ya, dia beragama selain Islam. Nah, setiap bersih-bersih kan pasti mengambil pakaian kotor dan semuanya ya. Dia juga bertugas untuk melondrikan pakaian itu dan yang lain. Nah, ada yang menarik bagi dia itu ada satu kamar yang pakaiannya itu selalu tidak sekotor yang lain, terutama pakaian dalam. Dia hampir tidak menemukan pakaian dalam terdapat di kotak laundry atau tempat cucian pakaian kotor itu. Nah, penasaran ibu ini setiap dia mengambil cucian kotor, yang kamar itu hampir nggak ada untuk pakaian dalamnya. Kalau tuh ada tidak sekotor yang lain. Nah, terus kemudian dia tanya,
satu ketika dia tanya ketemu dengan penghuni kamar ini, ya kayak kalian ini lah anak-anak muda, namanya anak kuliah masih muda-muda, tapi ini kejadian nyata ya di Inggris sana. Itu tanya, Mas, kalau bahasa saya, Mas, karena bahasa Inggris saya nggak bagus ya, saya mau peragakan kan susah ya. Mas, itu kenapa kok di laundry box kamu itu hampir saya nggak pernah menemukan cucian pakaian dalam, ya berbeda dengan yang lain. Kemudian kalau ada kok nggak sekotor yang lain ya, emang masnya ini nggak pernah atau mencuci sendiri? Nah, dijawab, kami saya biasa membersihkan sendiri dan kami diajarkan untuk selalu memperhatikan kebersihan, terutama kebersihan untuk area di dalam. Balik nanya, coba saya ingin lihat kamarnya Mas, kalau saya belum bersih-bersih sekarang. Kamarnya hampir kita katakan lebih rapi daripada yang lain. Kemudian dia juga jarang menemukan benda-benda yang ya tisu berlebihan atau bahkan minuman kaleng itu jarang sekali. Kalau minuman keras mungkin di tempat yang lainnya ada, di dia nggak ada. Ditanyalah sama ibu tadi, memang yang diajarkan itu di apa Mas, kok keyakinannya begitu? Jawab, saya ini orang Islam. Orang Islam itu diajarkan untuk selalu menjaga dirinya dan menjaga kesuciannya dan menjaga yang namanya kebersihan. Nah, dari situ ibu itu berpikir lama menarik di Islam itu, menarik. Kemudian dia juga mulai mempelajari dan akhirnya hidayahnya datang melalui itu. Dan masih banyak ya cerita yang lain. Jadi kalau kita bilang dakwah itu persuasif, tadi dikatakan dari dirinya Bu bisa menerima. Persuasif itu ya dari hati gitu ya, dari hati. Kemudian kalau kita mengerjakan apapun, kuliah nih sekarang, kuliah pun itu bukan datang sebagai kewajiban karena sebagai mahasiswa saya harus kuliah, itu tidak, tetapi menyadari dari hatinya saya memang membutuhkan ilmu ini gitu ya, kira-kira begitu ya. Dan dengan demikian dakwah itu bisa mengenang gitu. Orang bisa menerima Islam itu yang dikatakan kafah itu ya kalau memang dia betul-betul bisa menerima di dalam jiwanya, dari hatinya. Berbeda loh dengan pikiran itu kan bisa dimanipulasi ya, kalau hati kan berbeda. Kita lanjutkan. Baik, supaya dakwah itu berjalan dengan baik, dengan sukses begitu ya, tentu ada unsur-unsur atau komponen yang ada di dalam kegiatan dakwah itu. Di sini ada 6 ya. Ada dai. Kalau pelaku dakwah itu kita, misalkan entah kita itu tabligh ya, secara ceramah kalian biasa lihat kalau tayangan TV misalkan Damai Indonesia, ustadznya di situ, berarti dia dai-nya. Atau kalau kita membaca tulisan-tulisan misalkan Bapak Quraisy Shihab itu, beliau dai-nya. Atau kalau siapa mendengarkan lagu-lagunya, religinya Bang Opik, dia dai-nya, pelaku dakwahnya itu. Kemudian pelaku dakwah tentu tidak akan berjalan kalau tidak ada penerima atau mitranya. Siapa? Matu itu siapa? Kalau saya sekarang ini dai, kalian matunya, karena kalian sedang menikmati atau menerima pesannya. Termasuk tadi kalau tabligh ya jamaah yang ada di situ. Kalau ini Bu, tadi kita lihat Pak Quraisy Shihab, kalau saya senang ya Pak Quraisy Shihab itu kalau acara TV gitu ya, acara kalau puasa itu, Ramadan itu, kalau malam sahur, beliau kan ada ya di salah satu TV, itu memberikan pelajaran begitu. Saya berasa kuliah lagi di situ. Saya ini adalah matunya yang memang sedang di rumah belajar. Beliau menyampaikan saya menerimanya termasuk lewat tulisan maupun lewat radio maupun lewat yang lain-lain itu juga
waktunya yaitu sedang menikmati atau menerima dakwah. Terkait unsur-unsur dakwah itu kan ada yang dinamakan dai. Biasanya ada faktor penyebab dia tidak ingin menyampaikan sesuatu dikarenakan merasa dirinya kurang baik, sehingga dia tidak melakukan dakwah. Bagaimana tanggapan ibu soal orang yang seperti itu? Karena banyak kejadian di zaman sekarang orang-orang seperti itu. Terima kasih. Disebutkan fardu ain ya, bukan fardu kifayah, fardu ain. Artinya kita punya kewajiban personal masing-masing untuk berdakwah. Tentu gimana? Saya kan nggak mampu karena pengetahuan tadi saya merasa benar-benar nggak ada kok orang ini. Ya, saya merasa pengetahuan saya sedikit. Semua orang juga pengetahuannya nggak banyak. Kan di atas yang banyak ada lagi yang lebih banyak. Kan gitu ya. Di atas ilmu ada ilmu. Artinya kita itu tetap belajar semuanya, tetap kita juga membutuhkan nasihat semuanya, kita tetap membutuhkan hal-hal yang lain ya dari orang-orang untuk membuat kita menjadi lebih baik. Berarti walaupun kita cuma tahu Bismillah, kita bisa mendakwah dengan kata Bismillah itu juga nggak sih Bu? Atau kita harus benar-benar hafal ayat? Atau memang konteksnya itu hanya yang berhubungan sama agama aja gitu? Kalau misalnya kita ngajakin hal-hal yang di luar konteks agama gitu, kayak misalkan belajar materi yang di luar agama gitu, apakah itu juga bisa disebut dengan dakwah Bu? Walaupun tadi, walau satu ayat artinya contoh ayat yang pendek itu surat Nun aja, yang tahunya itu makna itu atau sesuatu yang ingin disampaikan bahwa Allah itu adalah bahasa Allah itu dalam Al-Quran itu nggak bisa dicerna. Itu contohnya nih surat Yasin nih, siapa nih tahu artinya Yasin? Al-Baqarah, Alif Lam Mim, siapa sih tahu artinya? Nah itu disampaikan sudah bagus, harusnya sudah bisa. Bu, saya nggak apa sama yang lain-lain, saya bisanya ya tadi dengan mungkin dengan cara-cara yang lain, dengan bahasa-bahasa seperti saya bilang tadi, dengan motivasi dan sebagainya. Tapi saya ngertinya menyampaikannya ayatnya cuma Bismillah aja, bisa banget. Contoh nih contoh, siapa tidak kenal motivator itu sih? Saya nggak sebut nama. Ya, motivator itu rata-rata mereka kan memang berawal dari mempelajari kemampuan ini loh, ini ternyata 3 hal ini loh, metode dasarnya itu yang mereka terapkan. Apakah mereka melulu mengutip ayat, mengutip hadis? Enggak juga. Tapi kok mereka tengah? Ya nanti kita belajar lagi mata kuliah selanjutnya nanti ya, ada namanya retorika dakwah nanti. Kalau ini sudah selesai, kita akan ketemu mata kuliah lain di semester yang akan datang. Itu retorika dakwah itu bagaimana kita itu kalau dalam retorika. Karena beda loh ya retorikanya politik misalkan. Kalian suka lihat orang turun ke jalan gitu. Gimana kalau di dalam dunia dakwah? Sama nggak tuh begitu? Karena retorika itu kan dia kuliah tentang public speaking juga. Cara untuk berbicara, cara untuk menyampaikan, berretorika dalam dunia dakwah ada, pakemnya ada, kemudian caranya ada, sehingga orang itu akhirnya dikenal sebagai ini kayak milenial. Kenapa? Karena jamaahnya, waktunya ternyata memang yang biasa akhirnya dapat bangsa itu yaitu kaum milenial kayak kalian ini. Nah itu kenapa enggak kita coba, tapi nanti setelah kita paham dulu mata kuliah ini selesai, ganti semester akan ada itu ya, sabar ya, biar selesai dulu itu ya. Baik semuanya, ada lagi? Cukup ya, saya pikir gitu. Kalau masih ada nanti hal-hal yang ingin ditanya lebih lanjut atau apa, kita di WA grup ya, jangan WA-nya, WA grupnya fungsinya cuma satunya begitu. Pengumuman, ya pengumuman pasti ya, pengumuman ya. Oke semuanya, terima kasih. Kita akhiri bersama dengan
hamdalah